Nah nakama, kita akan jelaskan kisah epik lengkap nih tentang Earthborn sendiri. Salah satu Shadow Monarch jiwa yang sebenarnya milik Sung Jinwoo. Ingat dahulu kala di balik tabir realitas yang manusia kenal itu ada perang tanpa akhir antara dua kekuatan besar, Rulers dan juga Monarch. Mereka bertarung bukan untuk kekuasaan aja nih, tapi untuk tujuan yang bertolak belakang, melindungi atau menghancurkan dunia. Di tengah konflik ini ada satu sosok yang mengubah segalanya, yaitu yang dikenal Earthborn tersebut. Awalnya ia adalah ruler yang paling setia, percaya bahwa perintah absolut adalah mutlak. Tetapi ketika para ruler justru mengkhianati penciptaan mereka, kesetiaan itu berujung pada pengkhianatan, ditinggalkan dan hampir musnah nih. Earthborn bangkit dari bayang-bayang kematian, bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar rulers, yakni Shadow Monarch. Tapi ini bukan hanya kisah tentang perang dan pengkhianatan saja loh, kisah tentang takdir, kebebasan, dan apa yang dikenal sebagai pasukan bayangan luar biasa. Nah kita akan jelaskan kisah lengkap tersebut tentang sang Shadow Monarch Earthborn tersebut. Kita masuk pembahasannya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Selain DHT Mediatik untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex ya, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya, Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana ya. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah gini, sebelum kita mulai cerita panjang tentang Earthborn tersebut dalam bentuk ceritanya yang mengalir ya, biar teman-teman gak bingung dan dapat poin-poinnya, kita berikan highlightnya dulu nih. Pertama, awal dan kesetiaan Earthborn sendiri. Ingat, dia adalah seorang ruler ya yang setia kepada absolut, pencipta dunia, yang memegang teguh keyakinan bahwa segala perintah absolut adalah kebenaran mutlak. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian kekuatan Shadow Extraction. Karena kesetiaannya, Earthborn diberkahi dengan kekuatan Shadow Extraction yang memungkinkan dia itu membangkitkan pasukan bayangan dari yang telah mati, menjadikannya sangat ditakuti oleh ruler dan juga oleh monarch. Itulah yang menarik. Ketiga, konflik besar antara ruler dan monarch itu sendiri. Ruler dan monarch diciptakan oleh absolut dari cahaya dan juga kegelapan dengan tujuan yang bertolak belakang, melindungi versus menghancurkan dunia. Itu akan memicu perang panjang di antara mereka. Yang berikutnya, keempat, itu adalah pengkhianatan ruler terhadap absolut. Inilah yang menarik, ketika para ruler memberontak membunuh absolut karena dianggap sengaja membiarkan perang berlanjut, Earthborn yang setia menentang mereka, tetapi malah dihajar dan dikhianati oleh bangsanya sendiri. Kelima, kelahiran sang Shadow Monarch. Dalam keadaan sekarat, Earthborn itu membangkitkan kekuatan barunya dan menciptakan pasukan bayangan untuk ngebalas dendam tuh. Saat mencapai singgasana, ia menemukan absolut telah tewas. Dan yang keenam, bergabung dengan Monarch. Merasa dihianati oleh ruler ya, Earthborn beralih ke pihak Monarch nih dan diberi gelar sang Shadow Monarch. Pasukan bayangnya luar biasa banget sih, dan itu menjadi ancaman besar di medan perang. Ketujuh adalah pengkhianatan di pihak Monarch sendiri. Antares, pemimpin Monarch ya, takut akan kekuatan Earthborn dan mengutus dua Monarch lainnya untuk ngebunuhnya. Namun Earthborn jelas berhasil mengalahkan mereka kan. Poin ke-8, invasinya ke bumi dan pencarian pewaris. Monarch itu mulai menyerang ke bumi dan Earthborn yang tidak bisa menggunakan kekuatannya langsung di manusia itu bersama arsitek mencari wadah yang cocok dan menemukan Sung Jinwoo. Itulah awal semulanya. Sampai ke poin 9, pewaris kekuatannya ya ke Sung Jinwoo. Earthborn melihat potensi Jinwoo dan memutuskan untuk menyerahkan kekuatan Shadow Monarch kepadanya. Ini dianggap pengkhianatan oleh arsitek, tetapi Earthborn tetap pada keputusannya. Sampai masuk ke poin akhir 10, itu adalah akhir pelajaran dari kebebasan dari takdir tersebut. Setelah menyerahkan kekuatan kepada Jinwoo, Earthborn terbebas dari belenggu masa lalu. Keputusan ini, perang antar ruler dan monarch akhirnya berakhir. Memang menarik sih, karena itulah kisah panjangnya itu dimulai. Dahulu kala ya nakama, di dimensi yang jauh dari jangkauan manusia terdapat makhluk-makhluk yang dikenal sebagai ruler dan juga monarch. Keduanya adalah entitas yang diciptakan oleh absolut, penguasa tertinggi untuk menjaga keseimbangan di alam semesta. Di antara para ruler dan satu yang paling tinggi, setia dan kuat itu, dialah yang dikenal Earthborn nakama. Ingat, sebagai salah satu rulers ya, Earthborn itu memiliki keyakinan bahwa segala keputusan absolut adalah mutlak. Perintah yang diberikan harus dipatuhi tanpa pertanyaan sama sekali. Kesetiaan itu ngebuatnya dianugerahi kekuatan unik berbeda dari rulers lainnya ya. Kekuatan itulah yang disebut sebagai Shadow Extraction,
Kemampuan itu memungkinkan dirinya ngebangkitin dan mengendalikan pasukan bayangan dari makhluk-makhluk yang telah mati. Awalnya kekuatan ini dipandang sebagai anugerah yang luar biasa, tetapi seiring waktu berjalan, para ruler mulai merasa bahwa Iceborne terlalu berbeda dari mereka. Perang besar antara ruler dan monark itu terus saja berlanjut selama ribuan tahun ke belakang. Ruler yang berasal dari cahaya ingin sekali melindungi dunia, sementara monark yang lahir dari kegelapan ingin menghancurkannya. Konflik yang seolah tak berujung ini memakan banyak korban nih, baik dari sisi rulers maupun dari sisi monark kan. Nah, di tengah perang sendiri itu muncul perasaan ragu di hati para rulers nih. Mereka mulai mempertanyakan keputusan absolut yang terus ngebiarin peperangan berlangsung tanpa campur tangan. Pada akhirnya, para rulers sepakat untuk melakukan sesuatu yang tak terbayangkan sama sekali. Mereka membunuh absolut tuh. Keputusan itu diambil dengan alasan bahwa hanya dengan menghilangkan absolut, perang itu akan bisa diakhiri. Jelas ya, Iceborne tidak bisa menerima pengkhianatan seperti itu. Baginya absolut adalah pencipta dan penguasa sejati yang tidak boleh untuk dilawan kan. Keputusan rulers mengkhianati absolut ngebuatnya itu geram tuh. Ketika mencoba menentang saudara-saudaranya, Iceborne justru malah dihukum. Para rulers yang dulu menjadi sekutunya berbalik malah menyerangnya. Kondisi yang hampir musnah itu sesuatu dalam dirinya terbangun. Kekuatan yang selama ini dalam dirinya tersebut mencapai puncak-puncaknya. Kegelapan menyelimuti tubuhnya dan dari diri dalam bayangan tersebut, makhluk-makhluk yang telah mati mulai bangkit sebagai pasukannya. Nah, dengan kekuatan yang baru itu, Iceborne bangkit sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar rulers nakama. Ia menjadi eksistensi yang sangat unik, tidak lagi terikat oleh batasan ruler maupun dari batasan lainnya, dari batasan monark ya salah satunya. Namun saya mencapai singgasana absolut yang ia temukan hanyalah kehampaan. Absolut benar-benar telah lenyap, tidak ada lagi pencipta, tidak ada lagi yang bisa menentukan takdir dunia ini. Sadar betul bahwa tidak ada tempat baginya di antara ruler yang telah mengkhianatinya. Iceborne beralih ke sisi sang monark. Dengan kekuatan barunya itu, di sanalah Iceborne menerima gelar Shadow Monarch, teman-teman. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi ancaman yang bahkan ditakuti oleh para monark itu sendiri. Kebesaran kekuatannya juga menimbulkan ketakutan di sebenarnya. Antares sang Dragon Monarch itu menyadari bahwa Iceborne terlalu kuat dan suatu hari bisa menjadi ancaman baginya. Untuk mencegah hal itu terjadi, Antares itu mengutus dua monark lainnya untuk membunuh si Iceborne. Sayangnya mereka justru menjadi korban pertama dari kedahsyatan serangan sang Shadow Monarch tuh. Perjalanan panjangnya ngebawa Iceborne pada satu kesimpulan besar bahwa perang ini tidak akan pernah berakhir jika terus dibiarkan. Tetapi ya, meskipun memiliki kekuatan luar biasa, Iceborne tuh menyadari ada batasan dalam dirinya. Ia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya secara langsung di dunia manusia. Jika ingin menghancurkan monark sekaligus mengakhiri perang itu, diperlukan seseorang yang bisa mewarisi kekuatannya. Pencarian pun dimulai bersama arsitek. Pencariannya pun dimulai bersama dengan arsitek, makhluk yang bertanggung jawab atas sistem di dunia manusia. Iceborne mencari individu yang cocok menjadi penerusnya. Perjalanan ini akhirnya ngebawanya pada seorang manusia bernama Sung Jinwoo, dan itulah yang menarik kenapa dia dikenal sebagai sang Shadow Monarch. Semuanya berasal dari Iceborne, seorang pria yang awalnya lemah tetapi memiliki kemauan dan ketahanan mental luar biasa. Dalam dirinya, Iceborne melihat pantulan dirinya di masa lalu, seseorang yang terus maju meskipun dunia itu menentang. Keputusan pun telah dibuat. Kekuatan Shadow Monarch diserahkan kepada Jinwoo dengan harapan bahwa dia itu bisa mengakhiri perang yang telah berlangsung terlalu lama itu. Keputusan ini dianggap pengkhianatan oleh arsitek ya, tetapi Iceborne jelas tidak peduli sama sekali. Untuk pertama kalinya dalam keberadaannya itu, dia tidak lagi terikat oleh perintah, tidak lagi dikendalikan oleh rasa kewajiban itu. Dia menyerahkan kekuatannya dan itu akhirnya dia terbebas dari segala belenggu yang ada. Warisan yang diberikan kepada Jinwoo, perang besar antara ruler dan juga monark sendiri mencapai titik akhir. Tidak ada lagi pertempuran tanpa akhir sendiri yang berkepanjangan. Tidak ada lagi kehancuran yang terus berulang. Iceborne yang selama ini terjebak dalam peperangan yang bukan pilihannya akhirnya bisa beristirahat dengan tenang kan, mengetahui bahwa dunia berada di tangan seseorang yang tepat yang mampu mengubah takdirnya sendiri, Sung Jinwoo. Bukankah itu menarik? Perjalanan yang singkat tentang Shadow Monarch sendiri itu, Iceborne dengan berbagai macam sekelumit cerita-cerita penting lainnya. Jadi kalau mau disimpulkan, pada akhirnya Iceborne bukannya sekedar prajurit yang setia atau penguasa kegelapan yang ditakuti ya. Itu adalah sosok yang menentang takdir sendiri loh. Seorang rulers yang dikhianati hingga menjadi Shadow Monarch yang ditakuti. Perjalanannya penuh dengan pengorbanan dan pertarungan yang tak berkesudahan. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa besar kehancurannya, tetapi memang betul menyerahkan segalanya kepada Sung Jinwoo. Iceborne akhirnya membebaskan dirinya dari belenggu perang yang telah berlangsung ribuan tahun lalu. Perang berakhir, dunia mendapat harapan baru dan Iceborne akhirnya untuk pertama
kali telah terbebas. Itu akan mengesankan dalam kisah-kisah selanjutnya di cerita Solo Leveling. Jika kalian tertarik dengan pembahasan seperti ini, next time mungkin kita akan bahas lebih dalam tentang Igris nakama. Kalau sepakat tulis di kolom komentar. Oke. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin, ramaikan di sana pula. Jadi jika ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.